Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Jadi sekarang aku mau membahas sekalian tentang tampakan di radiograf karies. Jadi contoh gigi yang karies. Jadi ini dia sing. Ini salah satu kemarin yang aku lakukan pada saat pandemi inilah kita interpretasi radiologi teman-teman. Dan salah satu laporan kasus yang kita interpretasikan itu adalah laporan kasus karies. Jadi gimana sih cara menginterpretasi karies, dan dari mana kita tahu dari radiograf itu bahwa gigi ini itu terdapat kariesnya gitu. A few moments later. Pertama sebenarnya sebelum kita menginterpretasi radiograf, kita juga perlu menilai atau mengevaluasi kualitas dari radiograf itu atau quality assurance dari radiograf itu, yang ada 4 indikator, yaitu kontras, ketajaman gambar dan resolusi, kemudian geometri image, penempatan film, dan berkas sinar. Itulah hal-hal penting. Fungsinya adalah supaya bisa menilai dengan benar, supaya kalau misalnya kualitas radiografnya bagus, misalnya kontrasnya nih bagus, kita dapat membedakan struktur radiopak atau struktur yang berwarna putih dengan struktur radiolusen yang berwarna hitam itu dengan baik. Itu akan memberikan kita kejelasan densitas atau warna radiopak antara dentin dan enamel itu berbeda sekali. Kenapa? Karena struktur anorganik dari enamel dan dentin itu berbeda, densitasnya berbeda, sehingga akan menimbulkan warna yang berbeda juga. Dengan pulpa harus bisa dong dibedakan dengan dentin dan enamel kontrasnya. Kenapa? Karena pulpa itu jaringan lunak gitu, sedangkan dentin enamel itu jaringan keras. Kita butuh tahu juga struktur-struktur yang lain, sehingga butuh kualitas radiograf yang baik yang dapat membantu kita untuk membaca radiograf itu dan menegakkan diagnosis seperti itu. Interpretasi kita mulai dari mahkota ya gitu teman-teman. Nah dari mahkota itu kita bisa tahu bahwa terdapat karies. Kariesnya itu biasanya ya teman-teman, lesi karies ini teman-teman juga bisa cari di textbook ya, textbook radiologi gitu. Lesi karies itu dia areanya itu berwarna radiolusen. Kenapa dia berwarna radiolusen? Karena larut, struktur anorganiknya larut. Dia akan sinar X-nya akan nembus ke sana gitu. Jadi berwarna radiolusen. Jadi area radiolusen dia batasnya itu tidak jelas, nggak beraturan batasnya gitu. Dan bentuknya irregular, jadi nggak jelas bentuk area radiolusen, berbatas tidak jelas, berbentuk irregular. Kita juga harus sebutin lokasinya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ada lihat lesi karies itu kita harus sebutin apakah dia di bagian oklusal, atau oklusal itu permukaan superior, permukaan atas dari gigi rahang belakang ya. Apakah dia di sebelah mesial, apakah dia di sebelah distal. Dan kita bahasanya itu nggak boleh kita bilang atas bawah kayak gitu. Kita biasanya udah pakai bahasa superior, inferior, atas bawah itu superior, inferior, distal, mesial. Itu kita harus sudah pakai istilah-istilah terminologi kayak gitu supaya apa? Supaya dokternya misalnya baca interpretasinya tuh ngerti bahwa oh area superior itu pasti tahu artinya itu di area atas gitu. Udah langsung bagian oklusal gitu. Oh ya udah tahu bahwa oklusal tuh ini loh, di bagian insisal. Oh udah tahu insisal tuh ini loh. Dan kita juga harus sebutkan dia melibatkan sejauh mana. Penting lah untuk tahu dia itu meluasnya tuh sampai kemana, karena itu juga akan mempengaruhi nanti perawatan kita tuh seberapa kan gitu. Nah itu kita perlu juga kita bilang bahwa dia sudah melibatkan enamel, dentin, atau bahkan sudah mencapai pulpa seperti itu. Jadi kita sebut bagian akar. Jadi bagian akar tinggal kita lihat. Kalau misalnya kayak ini kan akarnya kita bisa lihat bahwa akarnya 2 dan dalam batas normal ya. Kalau misalnya teman-teman tahu bahwa akar giginya itu dilaserasi atau terjadi pembengkokan akar ya, teman-teman bilang bahwa terjadi pembengkokan akar ke arah mana dan lain sebagainya gitu, itu disebutkan. Kemudian ligamen periodontal. Ligamen periodontal itu adalah salah satu jaringan pendukung gigi. Jadi jaringan pendukung gigi disebut sebagai jaringan periodontal. Itu ada 4. Gingiva atau gusi, kemudian cementum, kemudian ligamen periodontal, dan kemudian tulang alveolar gitu. Nah, ligamen periodontal itu juga menunjukkan keadaan dari gigi itu. Jadi penting untuk diinterpretasi. Kalau yang nggak normal itu gimana? Kalau nggak normal itu biasanya terjadi pelebaran ligamen periodontal, atau bahkan ligamen periodontalnya tuh udah hilang gitu karena sudah terjadi abses, tuh udah menyatu, udah nggak ada begitu batas periodontalnya kayak gitu.
ligamen periodontal yang normal, kita tahu bahwa dia normal, misalnya nih kita tahu bahwa dia normal atau enggak, itu dalam batas normal atau enggak, itulah kita bisa bandingkan dengan gigi sebelah-sebelahnya. Kalau misalnya kita lihat gigi sebelah-sebelahnya itu dia dalam keadaan yang sehat ya, tidak ada lesi karies, tidak ada lesi periapikal dan lain sebagainya, kita anggap dia normal, kita bandingkan sama gigi-gigi yang sebelahnya. Ini mengalami pelebaran atau sama seperti itu. Tapi kalau gigi sebelahnya juga mengalami ada lesinya, ada sakit lah gigi sebelahnya tuh nggak baik juga ya, jangan dibandingkan dengan itu. Nanti kita pikir bahwa gigi sebelahnya itu yang normal, ya enggak juga. Jadi kita lihat juga dari radiografi itu normal nggak gigi sebelah-sebelahnya. Kalau normal kita tinggal lihat apakah ini dia mengalami kelainan atau enggak, kayak gitu. Lalu lamina dura. Lamina dura itu adalah bagian atau struktur yang paling radiopak dari tulang alveolar ya. Dapat sedikit diskontinuitas atau putus-putus ya teman-teman pada akar mesialnya juga gitu. Oke, selanjutnya adalah puncak tulang alveolar. Jadi tulang alveolar itu adalah tulang yang mendukung gigi gitu. Nah, kita tinggal lihat nih puncaknya itu apakah terjadi penurunan pada tulang alveolar. Nah, penurunan tulang alveolar itu ada banyak ya teman-teman. Jadi ada yang horizontal, ada yang oblik atau vertikal kayak gitu. Itu kayaknya kita nggak bahas di sini. Tapi intinya kalau misalnya puncak tulang alveolar itu turun, biasanya dia normalnya kalau misalnya di textbook yang aku baca di White Paroh ya kalau nggak salah itu kalau jarak antara cemento enamel junction sampai ke tulang alveolar itu kalau dia masih normal, kalau misalnya dia penurunannya tuh masih di bawah 2 mm. Tapi kalau sudah penurunannya di bawah 2 mm dari cemento enamel junction itu sudah disebut sebagai penurunan tulang alveolar. Sudah melibatkan sampai tulang alveolar kayak gitu. Selanjutnya adalah furkasi. Furkasi itu percabangan akar, teman-teman. Otomatis kalau misalnya gigi anterior itu kan akarnya tunggal ya, jadi nggak bercabang. Biasanya kan yang bercabang adalah gigi yang belakang, gigi posterior, molar, rahang atas, rahang bawah, sama ada percabangan biasanya yang gigi premolar 1, rahang atas itu kan 2 ya akarnya, kayak gitu. Terus periapikal. Periapikal itu artinya jaringan di sekitar apikal, akar. Jadi jaringan di sekitar ujung akar itu. Apakah terjadi kelainan di sana? Kelainan dari jaringan periapikal akar banyak. Kalau yang normal ini salah satunya adalah batas normal ya. Jadi tidak ada kelainan. Contoh kelainannya tuh apabila terjadi area radiolucen di area ujung akarnya, aku kasih tahu gambarnya. Kalau dalam batas normal ya seharusnya periapikal nggak kenapa-napa. Jadi ligamen periodontalnya udah menyusuri seluruh ujung akar, sama seperti lamina dura itu baik-baik aja. Kesannya itu ya pada saat akhir kita harus kasih tahu bahwa terdapat kelainan di mana aja nih, dari gigi ini di mana aja. Kemudian dari interpretasi kelainan itu kita rumuskan ini suspek radiodiagnosisnya tuh gimana sih, kayak gitu. Untuk menegakkan suspek radiodiagnosis itu adalah artinya diagnosis yang ditegakkan dari radiograf ya teman-teman. Jadi kita benar-benar pure ngelihat ini kalau dari radiograf sepertinya ada karies, udah misalnya melibatkan ligamen periodontalnya, udah terjadi pelebaran atau enggak bahkan sudah menghilang ligamen periodontalnya, udah ada kelainan apikal dan lain sebagainya. Kemudian kita tulis. Jadi dari pembacaan interpretasi radiograf ini diagnosisnya apa? Seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi aku udah sharing sedikit mengenai radiograf ya tentang karies gitu. Mungkin teman-teman juga bisa baca-baca sendiri di textbook radiologi yang ada ya teman-teman, mungkin bisa sambil baca di jurnal-jurnal juga gitu. Terima kasih teman-teman udah mau berkunjung ke YouTube channel aku. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. See you on the next video and God bless you.